Pak, saya sudah tahajud, sudah duha, sudah melakukan sholawat, sudah istighfar dan lain sebagainya. Kok doa belum terkabul? Nah, bisa jadi pikiran kita itu kemelekatan itu benar-benar masih mengakar dalam alam bawah sadar kita, sehingga itu menjadi penghambat. Makanya dilepasin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya tetap berdoa semoga siapapun yang saat ini sedang kesulitan, terpuruk hidupnya karena hutang, saya berdoa semoga kita cepat diberikan jalan keluar, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan, dan tentunya kita berharap semuanya kepada Allah, semoga Allah itu membukakan jalan kepada kita atas semua kesulitan yang sedang kita alami. Apapun yang kita rasakan saat ini, apapun kondisinya, sepahit apapun, percayalah, insya Allah dengan ujian itu, dengan kesulitan itu, Allah akan memberikan pelajaran kepada kita, Allah akan memberikan kepada kita hmm, kebahagiaan. Tentunya dengan ujian-ujian kita diuji oleh Allah, apakah kita sabar, apakah kita tetap yakin, apakah kita tetap berbaik sangka padanya. Maka saya berdoa semoga dengan kesulitan yang kita alami saat ini, Allah menguatkan hati kita dan Allah memberikan yang terbaik setelah dari kesulitan yang kita lewatin ini. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin tetap ya membahas persoalan hutangnya. Baik teman-teman semuanya, pernah nggak ngalamin gini? Kita sudah beriadoh nih ya, sholawat, istighfar gitu, kemudian tahajud, sholat hajat, sholat tobat, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita lakukan. Di saat kita ngamalkan itu, hati kita tenang, pikiran kita tenang, hati kita yakin, pikiran kita yakin bahwa insya Allah Allah akan membantu. Tapi setelah kita mengamalkan itu, di luar dari itu, kita saat beraktivitas, misalnya siang hari, muncul ketakutan lagi, kebingungan lagi, kekhawatiran lagi, was-was. Pernah nggak ngalamin itu? Saya yakin pasti pernah lah. Kenapa? Karena saya juga mengalami itu ya. Malam itu, apalagi setelah dapat motivasi ya dari video YouTube atau dari teman-teman yang lain gitu ya. Mereka menyemangatin, udahlah sabar, yakin insya Allah Allah membantu. Tapi di luar dari situ, setelah berialdo, siang harinya pikirannya kembali lagi pusing, stres mikirin utang yang awalnya tadi kita setelah mengamalin tuh yakin, kok setelah di luar dari itu kita kembali pusing, kembali stres lagi tuh bahasanya, kembali ketakutan, kebingungan, apalagi nggak punya uang, besok harus bayar gitu. Pernah nggak? Saya yakin pasti pernah ya. Kenapa itu bisa terjadi? Teman-teman paham nggak? Nah, itulah salah satu yang alhamdulillah ya saya temukan jawabannya itu ternyata kita harus mensinkronkan hati dan pikiran kita. Artinya, ternyata amalan riyadhah itu yang kita kerjakan, sholawat, istighfar, itu sebenarnya sudah powerful, sudah sangat bagus, bahkan sudah sangat sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kenapa pikiran kita itu goyang lagi, bingung lagi, pusing lagi? Nah, itu disebabkan karena kita belum merestart pikiran kita. Kita belum melepaskan segala kemelekatan yang negatif dalam diri kita ini. Makanya hati dan pikiran kita nggak sinkron. Hati kita yakin ya, nanti pikiran kita itu tidak, kadang pikiran kita itu yakin, hati kita bertanya-tanya gitu. Makanya perlu kita restart dulu hati kita itu. Kan saya katakan ya, diri kita ini banyak negatifnya. Kan kita dari kecil itu pasti punya kenangan buruk, kemudian mungkin pernah diejek, kemudian pernah disakiti, kemudian sehingga dengan itu kita nggak yakin, takut, terus kita murung. Nah, sifat-sifat itu akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga itulah menjadi hambatan. Sehingga kita mau yakin itu ke Allah susah, kita mau pasrah, mau ridho, mau ikhlas itu susah. Nah, caranya bagaimana supaya itu bisa hilang gitu? Ya direstart pikirannya, direstart hati, direstart pikirannya dengan cara, kalau saya itu saya menggunakan cara beristighfar ya. Yaitu saya tulis dulu semua kekurangan, semua dosa yang pernah saya lakukan. Misalnya kalau kita nggak percaya diri, saya tidak percaya diri, saya tidak yakin, saya tidak sabar, saya pernah begini, pernah begini, itu saya tulis semua. Kemudian itu saya ajukan ke Allah. Ya Allah, inilah daftar dosaku. Ya Allah, inilah daftar maksiat yang kulakukan padamu ya Allah. Sehingga di atas sajadah itu saya bawa, saya bilang ke Allah, ya Allah, inilah semua yang ada, pikiran-pikiran negatif, sifat-sifat buruk yang ada dalam hatiku. Mohon ya Allah, lepaskan,
hilangkan. Kemudian setelah itu pun saya beristighfar minta ampun kepada Allah. Benar-benar saya memahami, merenungin, saya hayatin semua perilaku dosa yang pernah saya lakukan sehingga itu pelan-pelan itu akan hilang. Pelan-pelan itu akan muncul ketenangan, keyakinan, sehingga hati dan pikiran itu mulai sinkron. Artinya saat berdoa, ya Allah tolong selesaikan utangku. Hati yakin, pikiran pun insya Allah yakin. Kalaupun pikiran itu ragu, entah kenapa kok secara otomatis itu saya dibawa berpikirnya tuh gini, "Ah, sudahlah ada Allah, ya sudahlah ada Allah," gitu. Akhirnya pun saya rela, pasrah, ridho, kemudian berusaha untuk yakin. Terus kadang-kadang, merasa gini, "Kok merasakan ini ya? Kok gini ya? Kok kayaknya Allah selalu muncul itu pikiran-pikiran positif, prasangka-prasangka yang baik kepada Allah, sehingga alhamdulillah ternyata prasangka baik itu terjadi beneran gitu. Seperti dulu ya, saya pernah gitu, besok mau bayar utang gitu, kalau nggak salah 350.000 gitu ya, untuk utang di ini, rentenir gitu ya. Saat itu pun saya sholat duha dulu 2 rakaat gitu. Kemudian saya bilang ke Allah, "Ya Allah, hari ini saya mau bayar utang ke rentenir, tapi saya nggak punya uang ya Allah, saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Engkau Maha Kaya ya Allah, insya Allah Engkau akan membantu ya Allah. Bismillah." Saat itu pun saya bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau nggak salah saya itu 1000 kali ya. Saya benar-benar mencoba untuk meyakini bahwa hari itu juga insya Allah Allah kasih saya duit. Insya Allah dengan hari itu juga saya meyakini bahwa uang 350.000 itu saya dapatkan gitu. Ya sudah, saya mencoba melatih itu, terus sholawat, selesai sholawat saya berdoa, ya sudah, selesai itu saya lepaskan. Ternyata benar teman-teman semuanya. Ketika muncul pikiran negatif, dari mana ya, apa iya ya, itu saya palingkan. Ah, enggak, insya Allah Allah Maha Kaya, insya Allah Allah pasti membantu. Benar teman-teman semuanya, keajaiban pun terjadi. Yang saat itu saya dapat keajaiban ya, saya cuma bilang ke temen itu aja, "Punya duit 350.000 nggak?" "Untuk apa?" "Saya ada perlu nih, ada amanah yang harus diselesaikan." "Ya sudah ini nah ada, tapi balikinnya saya nggak bisa janji." "Udah nggak apa-apa, nanti kalau kamu ada uang aja baru dibalikin." Nah, di situ saya kaget bener tuh ya. Ya ternyata walaupun kita itu pinjam ya, tapi kan alhamdulillah nggak riba, pertolongan Allah datang. Ya di situ pun saya membalikkan uangnya, kan nggak harus janji kapan waktunya ya, kapan aja harus kita bayar gitu kan, saat kita punya uang, saat saya punya uang. Di situ saya berpikir, "Oh ternyata begini cara kerja Allah supaya doa itu dikabulkan." Nah, intinya teman-teman semuanya, kalau ingin kita doa cepat dikabulkan, tata hati dan pikiran kita supaya sinkron. Cara menata hati itu ya banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak istighfar, banyak sholat tahajud, banyak melakukan ibadah-ibadah, baca Quran. Kemudian menatah pikiran itu adalah dengan membaca buku, kemudian hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian apa namanya itu ya, berdamai dengan diri sendiri, selalu mengucapkan kata-kata positif, itu yang harus kita lakukan. Jadi tata hati, tata pikiran supaya keadaan hati dan pikiran kita. Insya Allah kalau dengan begitu, semua doa-doa yang kita panjatkan itu insya Allah Allah akan cepat mengabulkannya. Nah ternyata itu rahasia-rahasia para ini ya, para orang-orang sufi, orang-orang yang apalah, habib, para kiai yang mereka doanya mustajab, hati dan mereka itu sudah sinkron, maka dengan mereka berdoa itu insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya coba deh belajar tata hati dan pikiran supaya ini sinkron, supaya apa yang kita minta ke Allah itu terkonek benar-benar gitu kan. Kadang-kadang yang membuat itu lama terkabul, kita bertanya-tanya gitu, dari mana jalannya, kapannya, apa bisa ya. Nah kalau itu yang terjadi, ya itu kan kita sudah buruk sangka, harusnya kita yakini, kita yakin dalam hati insya Allah ada. Ketika pikiran itu, ah dari mana aja, udah alihkan. Enggak, insya Allah pasti Allah menolong, insya Allah pasti ada jalan, insya Allah pasti bisa, aku pasti bisa. Nah itu selalu yang harus kita apa ya, kita ingat, kita lakukan setiap hari gitu. Makanya banyak teman-teman yang, "Pak saya sudah tahajud, sudah duha, sudah melakukan sholawat, sudah istighfar dan lain sebagainya, kok doa belum terkabul?" Nah bisa jadi pikiran kita itu, kemelekatan itu benar-benar masih mengakar dalam alam bawah sadar kita, sehingga itu menjadi penghambat. Makanya dilepasin dulu, baru. Nah gitu caranya teman-teman semuanya, supaya doa kita lebih powerful. Tata hati, tata pikiran, supaya dia sinkron.
Menata hati caranya adalah yaitu dengan beriadah, kita berzikir, bersolawat. Ya sebenarnya dengan melakukan itu pun juga keseluruhan tuh pikiran hati kita tuh bisa terestart. Tapi kadang-kadang saking sudah mengakarnya pikiran-pikiran negatif, ketakutan, keraguan dalam alam bawah sadar kita, dalam diri kita ini, sehingga kita kalah dengan itu gitu. Karena sudah saking banyaknya pikiran negatif, kemudian mental block ini sudah benar-benar mengakar, jadi kita harus membuangnya dulu. Kira-kira kayak HP gitu lah, kita restart dulu dianya, baru kita masukkan pikiran-pikiran hal-hal yang positif. Itu insya Allah kalau udah begitu, insya Allah doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-teman semuanya perhatikan itu ya, latih itu supaya kita lebih kuat, lebih yakin bahwa Allah itu benar-benar maha menolong, dan insya Allah apapun masalah yang kita hadapi, Allah pasti menolong. Ya, syaratnya itu tata hati, tata pikiran. Oke, baik teman-teman, itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.